Selamat datang kembali di kanal YouTube SMRC TV. Kali ini kita akan kembali merilis hasil survei nasional terbaru SMRC. Kita ada survei pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023. Dan hasil survei yang akan kita rilis kali ini adalah tentang tren dukungan pada bakal calon presiden. Ini akan dibahas oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, selamat datang kembali di studio SMRC TV. Ya. Kita akan kembali membahas hasil survei tentang elektabilitas atau bakal calon presiden. Mas Denny, ini menarik kita bahas mengingat beberapa waktu terakhir ada sejumlah hal yang saya kira terjadi ya di politik kita, manuver politik misalnya dari para elit. Ini terjadi, memang sudah ada poros calon presiden, partai-partai sudah bergabung, tetapi komunikasi antar partai, terutama yang dilakukan oleh para elitnya, terjadi di luar, di lintas koalisi. Jadi masih sangat dinamis kelihatannya. Kemudian yang kedua, kita juga lihat para bakal calon presiden mulai mengeluarkan ya sejumlah isu yang kemudian dikonsumsi oleh publik. Salah satu yang menarik misalnya di awal bulan Juli, itu ada APEKSI ya, pertemuan Rakernas, Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia di Makassar, di mana panggung Rakernas itu digunakan oleh 3 nama bakal calon presiden yang paling populer untuk mengemukakan gagasannya tentang kota, tentang Indonesia, dan tentang kebijakan publik di masa depan. Jadi ini menarik, para bakal calon presiden mulai mengeluarkan isu. Selain itu juga di lapangan, sosialisasi dari tim masing-masing baca pres ini semakin masif, baik di lapangan maupun di media sosial. Nah, bagaimana kondisinya sekarang, Mas Denny, soal elektabilitas para bakal calon presiden ini? Silahkan langsung. Baik, makasih Mas Saidiman. Jadi kita mengupdate ya hasil survei tentang kecenderungan dukungan pemilih kepada calon-calon presiden. Terakhir kita punya data yang baru, yaitu survei pada 31 Juli sampai 11 Agustus 2023. Juga kita akan bahas seberapa solid dukungan yang diraih oleh masing-masing bakal calon presiden. Sebelumnya saya akan jelaskan sebagaimana biasa bagaimana metode survei ini dijalankan. Populasi survei adalah seluruh warga negara yang punya hak pilih dalam pemilu yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi tersebut kita pilih 3.710 responden secara acak dengan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah yang proporsional. Untuk kebutuhan analisis kami juga melakukan oversample, penambahan jumlah sampel di provinsi-provinsi yang pemilihnya sedikit untuk mengcapture kira-kira bagaimana keadaan di masing-masing wilayah. Kita membuat sampel sedemikian sehingga setiap provinsi minimal 100 responden. Sehingga total sampel akhir dalam survei ini ada 5.000 responden. Response rate atau responden yang bisa diwawancara secara valid ada 4.260 orang atau response rate sebesar 85%. Dan ini yang kita analisis. Margin of error dalam survei ini dengan jumlah sampel tersebut diperkirakan secara nasional plus minus 1,65% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Semua responden dalam survei ini diwawancara secara tatap muka oleh pewawancara yang dilatih. Ini adalah bagaimana proses penarikan sampel kita lakukan. Pertama, populasi dikelompokkan, distratifikasi menurut daerah pemilihan.
Kemudian di setiap daerah pemilihan dipilih desa atau kelurahan dengan jumlah proporsional. Kemudian dipilih RT, 5 RT di setiap desa atau kelurahan terpilih. Kemudian di setiap RT terpilih dipilih 2 keluarga, dan di setiap satu keluarga terpilih dipilih 1 anggota keluarga yang punya hak pilih. Berikutnya adalah perbandingan profil demografi sampel dengan populasi dari berbagai variabel demografi, gender, desa kota, usia, agama, etnis, dan juga wilayah atau provinsi. Semuanya terlihat bahwa karakteristik sampel itu proporsional dengan populasi. Karena itu kita merasa yakin bahwa temuan-temuan kita, temuan-temuan survei ini juga bisa menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Baik, Mas Aidiman, kita masuk ya pada temuan utama dalam survei ini. Kita ingin tahu bagaimana kecenderungan dukungan pemilih kepada calon-calon presiden atau bakal calon presiden dengan menanyakan sejumlah pertanyaan. Sebagaimana biasa, kita memulai pertanyaan pilihan presiden dengan pertanyaan top of mind atau pertanyaan yang jawabannya spontan. Kita tidak memberikan daftar nama tokoh untuk dipilih, tetapi kita minta responden masyarakat yang terpilih sebagai sampel untuk menyebut siapa calon yang mau dipilih sebagai presiden jika pemilihan presiden diadakan ketika survei. Nah, ini ada 3 nama teratas ya. Yang pertama itu Ganjar Pranowo. Dukungan spontan kepada Ganjar 22,7%. Kemudian Prabowo Subianto 20,8%. Nah, ini jaraknya ya sangat dekat antara Ganjar dengan Prabowo, hanya terpaut 1,9%. Nah, margin of error 1,65, ya selisih yang bisa disimpulkan meyakinkan itu harus 2 kali, minimal 2 kali dari margin of error. Jadi kalau selisih di bawah 2 kali margin of error seperti ini, jadi minimal 3,2 ya, 3,3 begitu, baru kita bisa simpulkan signifikan. Jadi ini tidak bisa kita simpulkan, Mas Aidiman, siapa yang secara urutan begitu, apakah Ganjar atau Prabowo yang unggul, selisihnya hanya 1,9%. Tapi kita bisa yakin bahwa 2 nama itu memang signifikan dari nama-nama lain yang ada di layar ini. Ya, dengan Anies Baswedan Yang begitu. ketiga itu ada nama Anies Baswedan, elektabilitas spontannya 12%. Ya, itu jaraknya signifikan dari Prabowo maupun Ganjar. Lalu ada nama Joko Widodo disebut. Ini bisa jadi karena orang tidak tahu Pak Jokowi sudah tidak bisa maju lagi, atau mungkin pendukung fanatiknya begitu. Tetapi angkanya memang tidak besar gitu ya. Di bawah nama-nama itu, nama-nama lain itu sangat kecil ya, di bawah 1%. Jadi tidak signifikan untuk kita bahas lebih lanjut. Dan masih ada 36% ya yang belum bisa menjawab atau memilih secara spontan. Jadi ini indikasi ya bahwa pemilih masih cukup cair lah pilihan terhadap calon presiden. Nah, ini kita lihat kemudian trennya. Nah, kita punya pertanyaan dengan format pertanyaan top of mind sejak Mei 2021 di sini. Ada 4 nama kita highlight karena memang paling besar ya dukungannya. Yang warna merah itu elektabilitas spontan Pak Jokowi dari 27,6% pada Mei 2021, 2 tahun lalu. Sekarang tinggal 6,8%. Nah, sudah berubah, terkonversi menjadi dukungan pada nama-nama lain ya, yang menguat dalam 2 tahun lebih. Ini warna
biru itu Ganjar Pranowo dari 5,9% pada Mei 2021 sekarang menjadi 22,7%. Naik cukup pesat. Kemudian Prabowo Subianto juga menguat ya secara spontan. 13 menjadi 20,8. Begitu juga Anies. Ya. Jadi memang samping penurunan pada Jokowi juga undecided dalam jawaban spontan juga menurun gitu ya. Jadi memang sangat ketat antara Pak Ganjar dengan Prabowo dalam 3 survei terakhir, terutama di pertengahan Mei sampai dengan Agustus, dan ada dinamika. Ganjar sempat menguat sampai 24,6% pada akhir April kita survei. Setelah dia dideklarasikan sebagai calon presiden, tapi kemudian sempat melemah ke 19,2%, lalu ke 18,6%, dan terakhir kembali menguat ke 22,7%. Jadi dalam 1 bulan terakhir, kalau kita lihat dalam jangka waktu yang lebih pendek, ini artinya ada kenaikan sekitar 4% pada Ganjar. Sementara Prabowo Subianto itu dalam 1 bulan terakhir stagnan ya, 20,9 ke 20,8, Anies 12,7 ke 12%, itu juga stagnan. Jadi dinamikanya terutama dalam 1 bulan terakhir ini ada penguatan pada Ganjar Pranowo. Juga kalau kita lihat dari pengalaman survei kita ini Mas Aidiman, bahwa elektabilitas itu ya berfluktuasi ya dari waktu ke waktu. Dulu Pak Prabowo, setelah Pak Jokowi ya Pak Prabowo gitu ya. Lalu Pak Ganjar dan Anies itu sama gitu. Nah sekarang sudah berubah, terus berubah, bisa nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Nah kita akan terus ukur ini dalam survei selanjutnya. Fluktuatif, tapi kalau kita lihat secara tren jangka panjangnya ya dalam 2 tahun terakhir, nampaknya Pak Ganjar Pranowo memang mengalami kenaikan yang lebih signifikan ya dibanding yang lain ya. Misalnya Anies Baswedan kan naik sekitar 6%. Betul. Pak Prabowo juga naik sekitar 6-7%. 7% ya. Tapi Ganjar Pranowo sekitar berapa itu Mas Denny? 16. Sekitar 16%. 16%. Ya. Jadi pada saat yang sama Pak Jokowi juga mengalami penurunan yang dengan jumlah yang hampir sama. Ya, dengan jumlah yang hampir sama. Sekitar 20% gitu ya. Memang ada pola di mana dukungan pada Jokowi sebelum-sebelumnya pada 2021 itu kelihatannya punya pola yang terbalik dengan arah dukungan pada Ganjar. Semakin berkurang dukungan pada Jokowi, semakin menguat pada Ganjar gitu ya. Jadi pindahlah kira-kira dukung Jokowi kepada Ganjar. Walaupun di akhir ini polanya tidak sekuat sebelum-sebelumnya ya. Ketika Pak Ganjar menguat dari 18,6 ke 22,7, Pak Jokowi tidak ada banyak perubahan lagi karena sudah hampir habis juga ya elektabilitas spontan Pak Jokowi. Oke, karena kita sudah tahu ada 3 nama yang paling signifikan dari pengalaman survei sebelumnya pun demikian. Dalam survei ini juga kita membuat pertanyaan yang lebih mengerucut. Jadi responden kita tanyakan pilihan kepada calon presiden jika yang maju hanya 3 nama, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Nah, jika 3 nama ini yang maju sebagai calon presiden dan pemilihan diadakan ketika survei, Ganjar mendapat 35,9%, ya. Kemudian Prabowo Subianto 33,6%, Anies 20,4%, dan yang belum tahu ada 10,1%. Lagi-lagi Mas Aidiman, ini juga selisihnya sangat ketat antara Ganjar dan Prabowo. Selisihnya hanya 2,3% gitu ya. Di bawah margin of di error. bawah selisih
2 kali margin of error yang kita butuhkan untuk bisa menyimpulkan secara meyakinkan apakah memang unggul atau tidak. Tetapi keduanya kita bisa yakin unggul secara meyakinkan atas Anies Baswedan, ya 20,4%. Nah ini trennya, kemudian kita lihat juga bagaimana fluktuasi, bagaimana dinamika dukungan kepada ketiga calon. Kalau 2 tahun yang lalu pada Mei 2021 Pak Prabowo yang warna kuning itu berada di atas 34,1%, lalu Ganjar nomor 2, Anies nomor 3. Sekarang posisinya itu Ganjar di atas, lalu Prabowo dengan jarak yang sangat ketat, dan Anies nomor 3. Sempat Anies misalnya berada di atas Prabowo sedikit gitu ya, walaupun tidak besar, 28,1% banding 26,1% pada survei Desember. Bahkan selisih 2% juga pada survei, ya 2 kali survei di bulan Desember itu sangat ketat. Ya. Tapi masuk pada 2023, Anies dan Prabowo itu sudah berpisah kira-kira. Prabowo menguat dari Desember ke Agustus ini, sementara Anies cenderung melemah, gitu ya, cenderung melemah. Nah, Ganjar fluktuasi, sebagaimana top of mind tadi, di sini juga terlihat di survei akhir April pasca ia dideklarasikan sempat menguat ke 39,2%, lalu mengendur ke 30,8%, kemudian rebound ke 35,9% di survei terakhir. Mas Denny, kalau kita lihat ya, lagi-lagi trennya memang fluktuatif, tapi ini agak mirip dengan tren yang tadi. Tapi saya agak tertarik mengomentari tren pada Prabowo Subianto. 2 tahun lalu, Mei 2021, dia mendapatkan elektabilitas tertinggi ya 34,1%. Tetapi kemudian setelah itu, terutama di 2022, itu mengalami pelemahan. Ya, sampai kemudian rebound sejak Desember atau Maret 2023 ya. Kembali, tetapi naiknya itu tidak melampaui kira-kira dari yang sebelumnya. Jadi kembali ke posisi semula. Ya. Apakah ini bisa dikatakan bahwa pemilih Prabowo yang sebelumnya keluar ini kembali sebenarnya, dan ya batasnya sekitar 34-35% itu. Ya, kalau dilihat kepala dan ekor itu kan 34,1 ke 33,6 itu kan artinya stagnan. Ya. Ya, kalau kita lihat 2 titik saja gitu. Kembali ke posisi beliau ketika Mei 2021. Sementara yang lain ya, kita lihat juga indikasi yang menarik itu Mas Haidiman undecided ya. Oke. Itu kan ada penurunan dari 16,9% pada Mei 2021 turun menjadi 10%. Dan ketika undecided ini menurun, ternyata kalau kita lihat kepala dan ekor kan Prabowo berarti tidak mengambil pemilih-pemilih yang undecided pada saat 2 tahun yang lalu begitu ya. Okay. Yang lebih mengambil siapa? Saya kira yang mengalami kenaikan secara signifikan, yaitu Ganjar dari 25,5 menjadi 35,9, naik 10% kurang lebih begitu. Kemudian Anies juga tidak mendapatkan banyak limpahan atau bahkan tidak mendapat limpahan dari mereka yang undecided sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau Prabowo sendiri memang dia sempat turun ya ke 2022 itu, kemudian rebound. Dan juga itu turunnya itu Prabowo mungkin kita bisa hubungkan, nanti ada variabel yang bisa menjelaskan begitu ya tentang popularitas ya. Prabowo kita sudah tahu dari survei sebelumnya juga sangat dikenal, sudah banyak orang yang tahu, tapi likability-nya pada saat itu tidak menguat kira-kira atau di bawah Ganjar gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, Mas, ini kalau kita lihat ya perubahan dari masing-masing baca pres ini, kira-kira kita bisa amati nggak atau kita bisa simpulkan nggak siapa di antara mereka yang kemungkinan bisa berubah lebih banyak dibanding yang lain, dan apa yang menyebabkan itu, Mas? Iya, seberapa solid ya? Seberapa solid dukungan pada mereka, pada 3 nama ini? Ya. Ini ya pertanyaan yang sangat penting karena
eh, pilihan kepada calon presiden itu masih mungkin berubah atau sudah mantap gitu ya. Nah, itu kan perlu kita lihat gitu ya, seberapa stabil nanti mereka sampai pemilihan presiden. Nah, dalam survei ini Mas Haidar, kita menanyakan seberapa besar kemungkinan ibu atau bapak mengubah pilihan tersebut. Jadi mereka yang tadi memilih nama-nama tadi, kita tanya lebih jauh, apakah besar atau kecil kemungkinan untuk berubah pilihan. Nah, ternyata masih cukup besar. Ada sekitar 30% yang mengatakan sangat atau cukup besar kemungkinan berubah pilihan. Jadi sudah milih, tapi belum mantap. Ya. Gitu. Yang mengatakan kecil atau sangat kecil, itu jumlahnya 67%. Dan ada 2% yang tidak menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, ini pemilih siapa yang sudah mantap dan juga yang belum mantap ini. Nah, kita membuat analisis conditional proportion, kira-kira begitu. Proporsi pemilih kuat dan pemilih lemah di masing-masing pemilih calon. Nah, di kelompok pemilih Ganjar, kita mendapatkan ada 69% diantaranya yang mengatakan kecil kemungkinan untuk berubah pilihan dari Ganjar. Ya. Di kelompok pemilih Ganjar. Yang mengatakan besar ada 29%. Dan ada 1% yang dia tidak mengutarakan apakah besar atau kecil. Kemudian di Prabowo Subianto, pemilih Prabowo Subianto yang mengatakan kecil kemungkinannya berubah pilihan ada 67%. Jadi kalau dibandingkan Ganjarnya hampir sama, Ganjar sedikit lah gitu ya di atas Prabowo, soliditas dukungan yang sudah diraih sekarang. Kemudian Anies Baswedan itu 64%, lebih rendah soliditas dukungan yang sudah diraihnya. 34% itu masih mengatakan besar kemungkinan berubah pilihan, bisa pindah juga kepada calon yang lain, ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi ini begitu, saya kira memang yang mungkin akan lebih stabil dukungannya adalah dukungan untuk Ganjar. Tapi memang jaraknya tidak terlalu besar ya secara kalau dibandingkan dengan Prabowo misalnya dalam simulasi 3 nama ini. Oke, Mas Denny, ini kan ini artinya misalnya 69%, itu artinya 69% dari yang sekarang memilih kan? Pemilih Ganjar, memilih Prabowo. Ya, gitu pemilih ya. Tapi kalau kita konversi dalam aktualnya gitu, berapa persen yang solid ini dan berapa persen yang belum terlalu solid itu? Ya, kalau dari total populasi berapa banyak sebetulnya mereka yang masih lemah atau swing begitu. Kita membuat analisis demikian dengan meng-cross lah kira-kira begitu. Dari total populasi kita bisa simpulkan bahwa pemilih kuat totalnya ada 60,3% yang terdistribusi kepada Anies 13%, Ganjar 24,9%, dan Prabowo 22,5%. Lalu pemilih lemah, orang yang udah milih nama calon tadi tapi besar kemungkinan berubah pilihan, itu totalnya 29,6%. Ya, yang lemah ini pada Anies ada 7,4%, pada Ganjar 11%, dan pada Prabowo 11,1%. Dan samping itu juga ada yang undecided ya, tadi 10,1%. Nah, inilah gambaran beberapa catatan. Pertama, elektabilitas masing-masing calon yang sudah solid itu dalam simulasi 3 nama relatif masih tidak terlalu besar ya. Jauh di bawah 50%, pemilih kuat jelas, dan bahkan di bawah 25% semua gitu. Pemilih lemah ini kalau dijumlahkan dengan undecided ini kan 39,7%, dan bisa diambil oleh calon yang serius bersosialisasi, sukses menjalankan strategi ke depan begitu ya, hingga bisa dikatakan belum ada yang aman sebetulnya. Bahkan untuk mengamankan masuk ke putaran kedua gitu ya. Kalau sekarang
elektabilitas calon tidak ada yang di atas 50%, kan artinya pemilihan presiden akan berjalan 2 putaran. Siapa yang akan masuk? Tentu saja yang paling berpeluang adalah Ganjar dan Prabowo. Oke. Tetapi kalau kita bedah lagi, ya angkanya sebetulnya belum terlalu bisa meyakinkan gitu masing-masing. Ya. Oke, jadi pada intinya bahwa dalam simulasi 3 nama ini masih seperti dengan sebelum-sebelumnya, tidak ada tokoh yang benar-benar dominan gitu ya. Betul. Di atas 50%, karena itu kemungkinan kalau tiga-tiganya maju ini akan berlangsung 2 putaran. Betul. Nah, kalau di dalam putaran kedua bagaimana simulasinya kekuatan masing-masing tokoh ini? Ya. Jadi kan belum ada yang pasti bisa masuk nih di antara 3 nama ini, karena itu kita juga buat simulasi 2 nama. Kalau Anies bersaing dengan Ganjar, kalau Anies bersaing dengan Prabowo saja, atau Prabowo dengan Ganjar. Kita lihat temuan survei tentang itu. Pertama, kalau head to head antara Ganjar dengan Anies, Prabowo tidak ikut bersaing, katakan begitu, maka dalam survei terakhir Ganjar Pranowo dapat 49,6%, Anies 32,8%, dan yang tidak tahu 17,6%. Ini selisih antara Ganjar dan Anies sangat jauh ya, sekitar 17%. Jadi signifikan selisihnya. Jadi Ganjar versus Anies, unggul Ganjar. Ya. Nah, ini tren dukungan terhadap 2 nama dalam simulasi head to head, Ganjar versus Anies. Itu dulu Desember 2021 kita punya pertanyaan ini, Anies cenderung unggul atas Ganjar dalam head to head. Tapi masuk pada 2022 sampai pada 2023 ini Ganjar unggul dan terus menguat kelihatannya. Ya, jarak yang terakhir sampai 17%. Jadi semakin kuat Ganjar versus Anies. Berikutnya, kalau yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Anies. Prabowo versus Anies, maka Prabowo mendapat 52%, jadi di atas 50%. Anies 30,2% dan tidak tahu 17,8%. Prabowo versus Anies yang unggul Prabowo. Dan ini tren dukungan kepada 2 nama itu dalam simulasi head to head. Memang sejak awal Prabowo sudah unggul. Ya. Tapi semakin kemari jarak antara kedua nama itu semakin melebar. Jaraknya sekarang 22%. Prabowo semakin menguat, Anies cenderung tidak banyak perubahan atau bahkan sedikit melemah. Nah, yang ketiga, kalau yang maju hanya 2 nama, yaitu Prabowo versus Ganjar. Prabowo dapat 44,5%, Ganjar 41,5%. Selisih 3%. Itu selisih yang tidak signifikan. Oh ya. Kita membutuhkan selisih lebih dari 3,28. Selisihnya hanya 3%, ini pun kita tidak bisa simpulkan. Jadi di simulasi spontan, simulasi 3 nama, simulasi 2 nama, kita belum bisa menyimpulkan mana yang unggul antara kedua tokoh ini. Paling banter kita bisa katakan, ini persaingan sangat ketat. Sangat ketat nama ini, begitu ya. Lalu ada 13,9% pula yang masih belum menentukan, yang bisa mengubah perolehan suara kedua nama itu kalau bisa meraih dukungan dari undecided secara lebih efektif. Nah, ini trennya, 2 nama head to head, Prabowo versus Ganjar, itu selalu bersaing sangat ketat ya. Dari Desember tahun lalu, tahun 2021 maksud saya, di awal kita punya pertanyaan head to head ini, sampai pada Agustus 2023 itu terlihat sangat dekat kedua nama itu. Kadang Ganjar unggul, kadang Prabowo yang di atas. Dan terakhir di survei pada 2023 Agustus ini, Prabowo 44,5 dan Ganjar 41,5.
Nah, kalau kita lihat 1 bulan terakhir, Mas Aidiman, itu kalau bicara elektabilitas masing-masing calon, 46,7 pada Prabowo menjadi 44,5, itu kita tidak bisa menyimpulkan apakah naik atau turun Prabowo. Oke. Nah, tapi kalau Ganjar dari 38,6 ke 41,5 itu naik sekitar 3,1% gitu ya. Nah itu itu juga saya kira memang juga naik atau tidak Ganjar kita juga tidak bisa simpulkan karena survei pada bulan Juli margin errornya lebih besar. Oke. Ya, itu selisih lebih dari, saya kira lebih dari 4% lah begitu untuk bisa menyimpulkan. Tetapi kalau dilihat dari selisih, perbandingan selisih, pada bulan Juli selisihnya sekitar 8%, sekarang selisihnya 3%, ini kan kelihatan ada kecenderungan menurun ya. Selisih itu semakin kecil antara Prabowo dan Ganjar. Dalam 1 bulan. Nah kalau dilihat ini begitu ketat ya, dan bukan hanya terjadi sekarang tapi sebelum-sebelumnya, mungkin kita membutuhkan penjelasan lain ya untuk melihat kira-kira di antara 2 nama ini siapa pendukungnya misalnya yang lebih solid dan ya siapa yang lebih mungkin lebih banyak bisa mungkin berubah begitu Mas. Baik. Ya, sebagaimana tadi di simulasi 3 nama, khusus pada simulasi 2 nama Prabowo versus Ganjar, kita juga menanyakan kemungkinan untuk berubah pilihan. Ya. Ada 32% yang mengatakan besar kemungkinan berubah pilihan, yang mengatakan kecil atau sangat kecil 66% jumlahnya, dan 2% tidak menjawab. Jadi hampir sama ya kalau yang tadi ya, simulasi 3 nama maupun simulasi 2 nama. Dan ini komposisinya ya, conditional proportionnya, Ganjar, di pemilih Ganjar yang solid itu ada 72%. Nah, pemilih Prabowo, di kelompok pemilih Prabowo yang solid kepada Prabowo 65%. Jadi Ganjar relatif lebih solid dukungannya, walaupun tadi secara absolut selisih 3% di bawah Prabowo gitu ya. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi, kalau kita compare ke total populasi, ya, maka dari 44,5% Prabowo total suara di head to head itu terbagi atas pemilih kuat 28,9% dan pemilih lemah 15,6%. Ganjar dari 41,5% dia total head to head dengan Prabowo itu terbagi atas pemilih kuat 29,7%, pemilih lemah 11,8%. Di kelompok pemilih kuat itu juga selisih hanya sekitar 0,8 ya, terpaut dan cenderung lebih kompetitif Ganjar pada kelompok pemilih yang sudah solid ini. Ya, Prabowo itu cukup banyak pemilih lemahnya, dan saya kira ini juga karena di simulasi 2 nama ketika tidak ada Anies, Prabowo saya kira memang lebih banyak mengambil suara Anies karena itu pemilih yang bukan dari awal saya kira ada memilih Prabowo, maka wajar pemilih lemahnya pun lebih besar. Jadi yang datang dari Anies ini masih bisa pikir-pikir ini ya. Pikir lagi gitu, karena pada awalnya memang bukan pemilih Prabowo gitu. Nah itu yang saya kira menjelaskan bagaimana soliditas ya dari dukungan kepada masing-masing calon. Kita lanjutkan temuan-temuan survei kita pada variabel-variabel yang lain. Secara psikologis, kita tahu bahwa hal yang paling elementer untuk bisa dipilih adalah dikenal dulu. Gitu ya. Tetapi dikenal saja tidak cukup, harus disukai. Maka 2 pertanyaan ini, pengetahuan dan kesukaan kepada tokoh, juga selalu kita tanyakan dalam survei. Kita fokus kepada 3 nama yang mendapat dukungan paling banyak, yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Di survei terakhir, Prabowo sebagaimana sebelum-sebelumnya sudah hampir semua orang tahu Prabowo, 95% sudah tahu. Kemudian setelah Prabowo, Anies 86%, kemudian Ganjar 84% yang tahu.
Anies dengan Ganjar hampir sama, tapi mereka di bawah Prabowo. Nah, ini variabel pertama ya, pengetahuan. Tapi kalau kita lihat tadi ada fluktuasi begitu ya, bagaimana Anies dengan Prabowo sempat sangat dekat kemudian menjauh. Saya kira polanya tidak bisa dijelaskan dengan grafik pengetahuan ini. Karena bedanya ada kalau pengetahuan terhadap Prabowo dan Anies kan hampir sama saja. Jadi mengapa berubah-ubah begitu tadi ya? Yang naik tren pengetahuan ini pengetahuannya ya Ganjar dari 54 pada Maret 2021 sekarang menjadi 84%. Nah, kita lihat sekarang variabel yang kedua yaitu suka tokoh. Ya, dari yang tahu apakah suka kepada tokoh. Di survei terakhir kita mencatat ada 81% dari yang tahu Ganjar mengatakan suka kepada Ganjar. Kemudian 80% adalah orang yang suka kepada Prabowo dari yang tahu. Kemudian Anies 70% likability-nya. Nah, ini saya kira lebih konsisten ya, menjelaskan bagaimana Ganjar dan Prabowo sangat ketat begitu elektabilitasnya, kemudian keduanya juga di atas Anies. Karena likability-nya ya, Anies memang di bawah kedua tokoh tadi gitu. Ya, kalau dari 2 tahun terakhir, 2,5 tahun begitu, Ganjar relatively 82 ke 81 itu tidak ada perubahan, stagnan atau stabil likability-nya, kepala dan ekor, walaupun kita mencatat sempat sampai 90 sebetulnya, lalu turun cukup besar pada bulan April kita survei, lalu naik lagi dan sekarang posisi 81. Sementara Prabowo itu 75 ke 80, memang dia mengalami kenaikan likability-nya. Sebaliknya Anies 77 ke 70. Dan ini menarik ini, Mas Aidiman. Saya kira waktu itu Ganjar cukup banyak mendapat kritik ya dari pernyataannya terkait dengan Piala Dunia U20. Tapi kalau kita lihat di sini Mas Denny, ini menarik sekali bahwa ternyata likability antara Ganjar dengan Prabowo ini sangat ketat. Tetapi kan tingkat pengetahuan publik kepada dua tokoh ini berbeda. Nah, apa yang akan terjadi kalau pengetahuan publik sudah sama? Ini biasa juga kita bahas, tapi saya kira menarik juga untuk kali ini kita lihat. Lihat kembali ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana elektabilitas masing-masing calon di antara kelompok pemilih yang sama-sama tahu calon. Tahu Ganjar, tahu Prabowo, juga tahu Anies. Nah, di kelompok pemilih yang tahu ketiga-tiganya, yang ini yang warna merah, itu Ganjar mendapat 38,8%, Prabowo 31,6%. Ini selisih sekitar 7%. Ini selisih yang signifikan, begitu, untuk bisa menyimpulkan bahwa di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon memang Ganjar unggul atas Prabowo. Kemudian, simulasi 3 nama gitu ya. Dalam simulasi 3 nama. Anies di kelompok pemilih itu tetap nomor 3. Jadi semakin kuat kira-kira gitu Ganjar ya, dari 35,9 di total populasi menjadi 38,8% di sub populasi pemilih yang tahu ketiga tokoh. Nah, ini kita catat trennya dari waktu ke waktu di kelompok pemilih yang sama-sama tahu calon ini memang Ganjar itu konsisten sebetulnya. Hampir selalu unggul secara meyakinkan dari Prabowo dan Anies. Sempat sangat dekat begitu pada survei sebelum ini, 1 bulan yang lalu, kemarin sekarang rebound ketika likability-nya tadi Ganjar sedikit menguat ya. Kemudian Anies ya di kelompok pemilih yang sama-sama tahu ini dia juga fluktuasi. Sama-sama Prabowo itu sebetulnya sangat
sangat bersaing ketat ya sampai pada April 2023, tapi kemudian terakhir Prabowo cukup jauh meninggalkan Anies. Nah, bagaimana sekarang kita lihat efek popularitas pada pilihan jika yang maju ada Anies dan Ganjar saja. Nah, kalau tadi kan di semua pemilih itu Ganjar memang sudah unggul signifikan ya, 49,6 dengan 32,8. Nah, kemudian di kelompok yang sama-sama tahu, Ganjar semakin kuat, jadi 53 versus 34, 53,1% versus 34% pada Anies. Yang tidak tahu 12,9%. Mengapa? Karena likability Ganjar tadi yang lebih tinggi, 81% lawan Anies 70%. Ini yang bisa menjelaskan ada perubahan. Nah, ini trennya, Mas Aidiman, yang di antara kedua, di antara mereka yang tahu dua tokoh ini konsisten sekali Ganjar ini unggul sejak Desember 2021 kita analisis sampai Juli 2023 ini memang tidak pernah ada perubahan yang berarti gitu ya kalau head to head kedua nama ini dari yang tahu keduanya. Berikutnya kalau dianalisis pilihan pada Anies dan Prabowo. Di antara yang tahu keduanya bagaimana? Ternyata Prabowo tetap unggul ya yang warna merah ini atas Anies gitu. 52,1 dengan 33,3%. Jadi agak berat sebetulnya Anies kalau head to head dengan Prabowo, kira-kira begitu kesimpulan. Walaupun sedikit menguat gitu ya. Walaupun lebih besar. Ya. Dukungannya dibanding total populasi, tapi jaraknya kita lihat masih cukup jauh ya, sekitar 19%. Kalaupun yang tidak jawab diambil semua, kira-kira begitu, itu juga belum cukup untuk bisa mengalahkan. Jadi masih ada perlu effort. Effort apa? Effort meningkatkan citra, meningkatkan kedisukaan. Gitu. Lalu ini trennya ya, trennya. Wah, ini juga menarik Mas Aidiman. Dari Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, ini sebetulnya Anies dengan Prabowo itu susah dibedakan elektabilitasnya, sangat ketat. Kalau pemilihan presiden diadakan pada saat itu, tidak bisa disimpulkan itu, bisa siapa yang menang dua nama ini. Tapi masuk 2023, nah sudah beda ceritanya. Prabowo lah yang unggul atas Anies. Seiring dengan likability Prabowo yang lebih positif dari Anies masuk pada 2023. Selanjutnya ini analisis pilihan pada Ganjar dan Prabowo. Ganjar versus Prabowo di antara mereka yang tahu kedua calon itu, yang warna merah. Ganjar 46,3%, Prabowo 42,5%. Jadi kalau di kelompok seluruh pemilih tadi Prabowo 44,5, sedikit di atas 3% dari Ganjar 41,5, tapi di kelompok pemilih yang sama-sama tahu Ganjar selisih sekitar hampir 4% dari Prabowo gitu ya. Ganjar 46,3, Prabowo 42,5. Ini menguat karena saya kira likability Ganjar atau popularitas Ganjar itu lebih positif gitu, di mata pemilih. Nah, ini trennya kita lihat antara Ganjar dan Prabowo memang ada kecenderungan semakin ketat ya di ujung. Di survei 3 survei terakhir kita juga melihat ada perbedaan yang sangat tipis, hanya sekitar 5%, 1-5% saja. Ya, sebelumnya Ganjar unggul cukup jauh nih di kelompok yang sama-sama tahu. Tapi kemudian itu berubah polanya, walaupun sekarang masih di atas, tapi jaraknya menipis gitu. Kenapa? Karena tadi Prabowo itu awalnya tidak terlalu banyak disukai. Pada Desember 2021 itu ya hanya sekitar 70-an berapa persen tadi, lalu sekarang masuk ke angka 80%. Ini yang efek dari popularitas secara kualitas terhadap pilihan kepada calon presiden, saya kira.
Baik, Mas Denny Irvani. Jadi saya mencatat beberapa hal di sini. Yang pertama adalah survei yang kita lakukan ini survei yang cukup besar ya, melibatkan 5.000 responden. Betul. Dengan respons rate 85%. Dan dengan jumlah sampel semacam ini, margin of error kita 1,65%. Artinya perbedaan signifikan itu kalau jarak antara calon ini di atas sekitar 3,2% ya. Ya, 3,3 lah ya. 3,3%. Dan kita menemukan di dalam berbagai simulasi, dalam simulasi spontan, jawaban spontan dari responden, kita melihat bahwa ada persaingan yang sangat ketat antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Hal yang sama juga terjadi dalam simulasi 3 nama, juga demikian. Sementara jarak antara Prabowo dan Ganjar dengan Anies itu berbeda secara signifikan. Ini yang kita temukan sekarang. Dan kalau kita lihat beberapa faktor tadi, misalnya faktor soliditas pendukung, kita melihat di sini ada kecenderungan bahwa pemilih Ganjar ini cenderung lebih solid dibanding dengan pemilih Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Itu terjadi baik di simulasi 3 nama maupun simulasi 2 nama. Juga ada faktor awareness publik di sini atau tingkat pengetahuan publik, di mana kita lihat trennya tingkat pengetahuan publik terhadap Ganjar Pranowo itu semakin menguat, sementara pada Prabowo Subianto dan Anies Baswedan itu relatif stagnan ya, terutama pada Prabowo Subianto karena sudah sangat tinggi ya, 95%. Nah, pada likability kita melihat di sini ada persaingan kembali antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto, sama-sama sekitar 80 dan 81% ya, 81% untuk Ganjar, 80% untuk Prabowo Subianto dari sisi likability atau tingkat kedisukaan. Sementara Anies Baswedan cenderung lebih rendah, yaitu 70% dan mengalami penurunan di dalam beberapa bulan terakhir. Karena itu perbedaan antara likability juga dengan awareness itu juga ternyata berpengaruh di dalam elektabilitas jika yang kita analisis adalah responden yang sama-sama tahu. Kita melihat di sini bahwa dalam simulasi 3 nama juga dalam 2 nama ada kecenderungan penguatan dukungan pada Ganjar Pranowo jika yang kita analisis adalah mereka yang sama-sama tahu. Misalnya dalam simulasi 3 nama jarak antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto menjadi signifikan secara statistik ya. Demikian pula pada simulasi 2 nama Ganjar Pranowo juga cenderung menguat jika yang dianalisis adalah pada mereka yang sama-sama tahu. Saya kira demikian kesimpulan dari rilis hasil survei terbaru SMRC yang dilakukan secara nasional. Kita akan ketemu kembali di dalam rilis hasil survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.